Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat grup Pekan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, kembali PDIP menyerang Jokowi ya. Bagaimana tidak? Rumah Hasto digeledah KPK, lagi-lagi jubir Hasto Guntur Romli ini malah menyalahkan Jokowi karena pengalihan isu lah tentang OCCRP lah dan lain sebagainya. Tak hanya itu saja, Koni juga keluar-keluar. Nah, hal tersebut membuat pengamat Adi Prayitno itu geram bukan main ya. Kenapa Jokowi lagi yang terus menjadi sasaran tembak oleh PDIP? Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Waalaikumsalam Pak, Apa lagi nih Mas? apakah Hasto Kristianto ini telah mengetahui Ya, Pak apa? bahwa kediamannya sedang dilakukan penggeledahan yang di Bekasi Jawa Barat ini? Oh ya, terima kasih ya. Sekjen PDI Perjuangan mengetahui rumahnya digeledah dan tersenyum ya. Karena bagi kami ini adalah upaya untuk sebenarnya mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang mengumumkan bahwa Jokowi itu finalis orang terkorup sedunia tahun 2024. Oke Mas Ini kan Guntur. bagian dari upaya untuk mengalihkan isu tersebut. Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu, bukan dari anak Nurhato. Mungkin dia punya kasus tertutup Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang bu, babak itu belum keluar, oke? Persoalan serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya, selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal itu juga diapresiasi. IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum
Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ke-7. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya? Di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tapi masih saja Jokowi setelah lagi jadi presiden, terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu, kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini. Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP. Dulu orang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi terus-menerus disebut sebagai petugas partai. Secara perlahan orang berharap, publik berharap Jokowi melawan PDIP dan melawan Megawati. Wajar kalau kemudian ketika awal kemunculannya Jokowi itu dianggap Jokowi adalah kita, karena Jokowi itu bukan darah biru, bukan ningrat politik, hanya berasal dari warga negara biasa. Kekuatannya adalah bersama rakyat, civil society, pro demokrasi, dan tentu saja itu di luar kekuasaan elit partai. Para elit politik yang dulu seakan-akan berada di barisan terdepan bersama dengan Jokowi, tapi saat ini ketika Jokowi secara perlahan dikritik PDIP, dikritik kelompok aktivis, dikritik kelompok civil society, dan banyak kalangan media yang juga kritis, tak satu pun dari elit-elit partai itu, tak satu pun dari kongsi dan teman-teman Jokowi yang baru itu kemudian memberikan backup dan support politik. Per hari ini satu-satunya pihak yang selalu pasang badan kepada Jokowi dari serangan-serangan apapun itu paling projo relawan politiknya, kemudian PSI, dan pihak-pihak tertentu, figur-figur tertentu yang sejak awal person to person itu selalu menyatakan tegak lurus bersama dengan Jokowi. Di luar itu partai politik, gerakan civil society, kelompok-kelompok eksponen yang lain seakan-akan senyap dan bahkan tidak pernah lagi memberikan support apapun kepada Pak Jokowi sebagai mantan presiden di Republik Indonesia. Jadi semuanya sangat tergantung teman-teman, mau berada di pihak yang mana. Berada di pihak yang mengatakan Jokowi paling top sebagai presiden dengan legasi yang mantap 2 periode, atau ingin bersama dengan apa yang selalu disampaikan oleh PDIP dalam demokrasi, perbedaan sikap, perbedaan pendapat itu adalah hal lumrah. Yang paling penting adalah sekeras apapun posisi politik kita, sekeras apapun narasi-narasi politik kita, yang paling penting persahabatan, pertemanan, dan kehangatan mesti diletakkan di atas segala-galanya.